langkah demi langkah mengantarkan kami ke depan gerbang kesadaran mengenai keselarasan tentang apa itu kebersamaan. Pada sebuah entitas, lahirlah makna identitas dengan berbagai gagasan baru. Atas nama HMTE, kami merepresentasi sebagai pasukan untuk beradaptasi. Panggilan tanggung jawab atas pengabdian, aspirasi, dan implementasi nilai moralitas, laksana atensi dari seruan saksofon untuk himpunan yang terintegrasi. HMTE, Daya Pembangkit Bangsa. Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Pajajaran merupakan eksekutor dari seluruh rancangan program kerja yang telah dirancang oleh BHMTE Universitas Pajajaran. Pada kabinet kali ini, BHMTE memilih Bombus-Sosius sebagai nama kabinet kepengurusan. Bombus-Sosius terdiri dari dua kata, yaitu Bombus dan juga Sosius. Bombus berarti lebah dan Sosius berarti sosialisasi, yang mana diharapkan pada kabinet Bombus-Sosius dapat menjadi lebah yang dapat bekerja keras, dapat bekerja sama, serta memiliki ketekunan dan perjuangan, dan tidak lupa untuk selalu bersosialisasi. Pada tahun kepengurusan kali ini, BHMTE Universitas Pajajaran memiliki visi sebagai berikut. Terwujudnya sumber daya manusia HMTE yang dapat bersinergi dalam melakukan pengembangan hubungan internal yang komprehensif sehingga dapat mewujudkan BHMTE yang menjunjung tinggi nilai integritas secara akuntabel. Dan untuk mendukung visi tersebut, kami membawakan misi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan suportif dengan mengoptimalkan hubungan internal BHMTE. Lalu yang kedua, mengoptimalkan fasilitas yang dapat mendukung pengembangan dan pemberdayaan potensi dari semua warga himpunan, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir, menjalin dan menjaga relasi antar BHMTE dengan civitas akademika, alumni maupun lembaga lainnya. Pada kepengurusan tahun ini, BHMTE memiliki 4 biro, 7 departemen, dan 3 bidang yang membawahinya. Untuk memenuhi tugas dan fungsinya, Sekretaris Jenderal membawahi 4 biro. Adapun 4 biro yang dibawahinya ialah Biro Administrasi dan Kesekretariatan atau ADK. Biro ADK memiliki peran sebagai pusat dan pengelola administrasi HMTE FMIPA Unpad. Selain itu, Biro ADK bertugas untuk mengatur inventaris HMTE FMIPA Unpad. Selanjutnya, Biro Bendahara. Sebagai pemegang dana badan eksekutif, Biro Bendahara memiliki beberapa tugas: menerima, menyimpan, sekaligus mengatur pengeluaran dan pemasukan dana BEHMTE FMIPA Unpad, kemudian membuat laporan keuangan secara berkala, membuat dan mengelola rancangan anggaran belanja atau RAB BEHMTE FMIPA Unpad. Selanjutnya ada Biro Kewirausahaan. Sebagai pengelola model bisnis wirausaha memiliki beberapa tugas: memproduksi atribut himpunan yang dibutuhkan oleh warga HMTE FMIPA Unpad. Selain itu, merancang, menjalankan dan mengelola model bisnis wirausaha HMTE FMIPA Unpad, membantu mewadahi warga HMTE FMIPA Unpad dalam kegiatan berwirausaha. Selanjutnya, Biro Pengembangan Internal Organisasi atau BIO. Sebagai pembentuk dan penjaga hubungan serta stabilitas kinerja dari BEHMTE memiliki beberapa tugas: membentuk dan menjaga hubungan yang erat antar anggota BEHMTE, menjaga dan mengoptimalkan stabilitas kinerja serta lingkungan kerja yang sehat di BEHMTE,
melakukan penilaian terhadap Departemen dan Biro BE HMTE melalui rapot internal, memberikan afeksi, atensi, dan apresiasi kepada pengurus BE HMTE. Selanjutnya ada bidang inforel atau informasi dan relasi. Bidang ini membawahi 2 departemen. Departemen relasi sebagai penjalin relasi memiliki beberapa tugas, di antaranya yaitu menjalin dan menjaga relasi antara BE HMTE FMIPA Unpad dengan alumni, sivitas akademika, lembaga lain, maupun organisasi kemahasiswaan lainnya, menyalurkan informasi advokasi untuk warga HMTE FMIPA Unpad, mengoptimalkan ikatan alumni teknik elektro. Kemudian, ada Departemen Media dan Informasi atau Medpo. Sebagai pengelola arus informasi dan publikasi, memiliki beberapa tugas. Mengelola dan mengoptimalkan platform penyedia informasi HMTE FMIPA Unpad, menerima, menghimpun, dan mempublikasi atau menyampaikan setiap informasi dari dan pada BE HMTE FMIPA Unpad. Kemudian mempublikasi setiap kegiatan HMTE FMIPA Unpad, memfasilitasi serta membimbing kebutuhan pengembangan keahlian bidang media dan informasi pengurus BE HMTE FMIPA Unpad. Selanjutnya bidang kemahasiswaan, di mana membawahi 3 departemen. Departemen Minat dan Bakat atau MIBA sebagai wadah penyaluran minat dan bakat warga himpunan memiliki tugas diantaranya yaitu mewadahi minat dan bakat warga HMTE FMIPA Unpad, melakukan koordinasi khusus bersama komunitas kegiatan mahasiswa atau KKM HMTE FMIPA Unpad, mewadahi dan memfasilitasi kebutuhan serta mengontrol komunitas kegiatan mahasiswa HMTE FMIPA Unpad, mendata, memfasilitasi dan mengapresiasi delegasi lomba serta prestasi non-akademik HMTE FMIPA Unpad, melakukan pengkajian terhadap informasi minat dan bakat non-akademik di bidang teknik elektro dan sosial di tingkat universitas, nasional, dan internasional. Selanjutnya, Departemen Kaderisasi. Sebagai eksekutor dalam keberlanjutan tokat estafet pengkaderan, memiliki beberapa tugas diantaranya melaksanakan proses kaderisasi secara optimal untuk anggota HMTE FMIPA Unpad sesuai alur kaderisasi, mengkaji konsep pengkaderan anggota HMTE FMIPA Unpad, memfasilitasi persiapan regenerasi Badan Kepengurusan HMTE FMIPA Unpad, membuat kegiatan pelatihan yang dapat menunjang keahlian organisasi dan kepanitiaan anggota HMTE FMIPA Unpad, melaksanakan koordinasi dengan Departemen Kaderisasi lembaga lain terkait pengkaderan anggota himpunan. Selanjutnya, Departemen Pengabdian Masyarakat dan Pengkajian Isu atau PMPI. Sebagai wadah pengabdian kepada masyarakat serta pengkajian isu memiliki beberapa tugas. Mewujudkan tridharma perguruan tinggi, khususnya poin pendidikan dan pengajaran, dan poin pengabdian masyarakat. Menjadi wadah pengabdian masyarakat bagi internal HMTE FMIPA Unpad. Menjadi wadah penanaman nilai-nilai sosial bagi internal HMTE FMIPA Unpad. Mengkaji isu-isu yang beredar di masyarakat, baik isu sosial maupun isu teknologi, mempublikasikan hasil kajian isu untuk meningkatkan kesadaran warga HMTE FMIPA Unpad terhadap isu yang beredar. Selanjutnya, bidang terakhir yaitu bidang engineering. Bidang ini membawahi 2 departemen. Departemen Keprofesian sebagai pengembangan dari keahlian keprofesian warga HMTE. Departemen ini memiliki tugas melakukan koordinasi khusus bersama Riptek HMTE FMIPA Unpad terkait pengkajian dan pengembangan proyek teknologi inovatif di bidang teknik elektro,
melaksanakan seminar nasional yang sesuai dengan konsentrasi program studi teknik elektro Unpad, melakukan pengkajian, pengembangan, dan pemeliharaan terhadap proyek teknologi inovatif di lingkup teknik elektro, memfasilitasi persiapan warga HMTE FMIPA Unpad untuk menghadapi kehidupan pasca kampus, memfasilitasi kebutuhan pengembangan keahlian keprofesian warga HMTE FMIPA Unpad. Dan yang terakhir merupakan Departemen Keilmuan sebagai pembina dan penyedia fasilitas untuk delegasi lomba dan prestasi akademik warga HMTE. Memiliki beberapa tugas: membina, memfasilitasi, mendelegasikan, dan membantu persiapan maupun kebutuhan bagi warga HMTE FMIPA Unpad yang akan mengikuti lomba, memfasilitasi kebutuhan akademik dan pengembangan keilmuan warga HMTE FMIPA Unpad, seperti mengarsipkan soal dan materi mata kuliah teknik elektro Unpad, memfasilitasi akademik dalam bentuk tutor dan pelatihan, mendata dan mengapresiasi delegasi lomba dan prestasi akademik warga HMTE FMIPA Unpad, membantu memperkenalkan dan meningkatkan eksistensi IEEE Student Branch Unpad serta melakukan pengoptimalan koordinasi bersama IEEE Student Branch Unpad. Dewan Perwakilan Mahasiswa merupakan bentuk keseimbangan dari berdirinya Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro. Bersama dengan Badan Eksekutif HMTE Kabinet Bumbu Sosius, pada generasi ke-7 Parlemen Alvarium berdiri. Nama Alvarium sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti sarang lebah. Berdampingan dengan nama Kabinet Bumbu Sosius, diharapkan DPM 2023 ini menjadi sarang yang dapat mewadahi aspirasi, melakukan pengawasan, dan membimbing anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk parlemen tahun ini, kami memiliki visi dan misi, yaitu visi terwujudnya DPM HMTE FMIPA Unpad yang profesional dan bertanggung jawab sesuai peran dan fungsinya kepada masyarakat HMTE. Untuk mendukung visi tersebut, kami menetapkan beberapa misi, yaitu yang pertama, menetapkan kebijakan yang kredibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat HMTE. 2. Menyelenggarakan penyaringan dan penyaluran aspirasi yang aktif dan responsif. 3. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi pengawasan yang bersifat sinergitas dan transparan. Dalam menjalankan tugas saya sebagai ketua, saya juga dibantu oleh sekretaris, bendahara, konsulat jenderal, komisi 1, dan komisi 2. Sekretaris melaksanakan tugas pembuatan berbagai jenis surat yang berlaku di DPM HMTE FMIPA, serta melakukan perekapan rapor kinerja Badan Eksekutif HMTE FMIPA Unpad. Bendahara mengelola dan mendata keuangan DPM HMTE FMIPA Unpad, serta menjalankan pengawasan dalam kinerja Bendahara BE HMTE FMIPA Unpad terkait pengeluaran dan pemasukan uang himpunan. Konsulat Jenderal memiliki fungsi sebagai narah hubung DPM HMTE FMIPA Unpad dan juga bertanggung jawab terhadap official account line DPM HMTE FMIPA Unpad. Komisi 1. Komisi yang berkecimpung dalam membentuk dan mengeluarkan kebijakan serta peraturan yang mengatur sekaligus mengikat sebagian atau seluruh organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa Teknik Elektro Universitas Padjadjaran, melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh anggaran dan kinerja Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Padjadjaran. Komisi 2. Menjaring aspirasi mahasiswa melalui angket oleh DPM HMTE FMIPA Unpad. Angket penilaian yang disebar untuk mendata serta menyaring aspirasi mahasiswa kepada himpunan mahasiswa sebagai perwakilan mahasiswa Teknik Elektro Universitas Padjadjaran. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh anggaran dan kinerja Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Padjadjaran.
Kita merupakan mahasiswa. Sebagai agent of change, kita harus menjadi contoh dan menjaga integritas organisasi. Kita harus mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi yang terbaik. Terus perkuat kerjasama dan kolaborasi untuk mewujudkan visi dan misi DPM. HMT, Daya Pembangkit Bangsa. Sudah hampir 7 tahun, Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Padjadjaran berdiri sejak tahun 2016. Selama bertahun-tahun tersebut, kami telah melaksanakan berbagai macam jenis program kerja yang bersinergitas dan berdampingan dengan program studi Teknik Elektro Universitas Padjadjaran. Tentunya, kami sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Tridharma Perguruan Tinggi dengan harapan nantinya warga Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro dan juga lulusan-lulusan Teknik Elektro dapat menjadi orang yang bergerak aktif untuk menjadi daya bagi masyarakat serta lingkungan luas agar dapat membangkitkan bangsa kita, bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Hal tersebut pun juga dapat menjadi salah satu cara bagi HMT untuk mewujudkan cita-citanya dan mimpinya, yaitu sebagai daya pembangkit bangsa untuk Indonesia yang siap berkontribusi serta memajukan Indonesia dalam jangka waktu yang panjang. Maka dari itu, kami menunggu kontribusi warga HMTE bagi himpunan ini sebagai wadah kosong yang nantinya diisi oleh orang-orang berintegritas di dalam keluarga besar Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro. HMT, Daya Pembangkit Bangsa.